usai pidato yang ternyata mengagetkan banyak orang, termasuk Presiden Trump. Ya. Jadi usai acara, Trump tuh satu memuji bahasa Inggris Pak Prabowo. Ya. Ternyata bahasa Inggrisnya bagus. Bagus. Terus kalimat kedua, you did a great job. Ya, you did a great job katanya. Great speech, you did an amazing job by tapping your hand on that table. Ternyata itu membuat penekanan loh yang disampaikan oleh Donald Trump. You did an amazing job by tapping your hand on that table. Sangat terpukau sekali Trump dengan gebrakan meja itu. Setelah 10 tahun kita kosong dalam memimpin. Ya, hampir satu dekade ya. Satu dekade kita kosong untuk berada di tengah-tengah pemimpin dunia, Ya. menyampaikan isi pikiran dan perasaan rakyat Indonesia yang diwakili oleh kepala negara. Kemudian Prabowo hadir dan menyampaikan sesuatu yang luar biasa. Jadi kita juga terharu gitu Ya, betul. melihat ini gitu. Meskipun dalam kesempatan pidatonya yang hampir 20 menit ini, Prabowo juga sempat menyinggung progres pembangunan yang ada di Indonesia Ya. terkait dengan ketahanan pangan. Yang Prabowo tidak hanya menyinggung ketahanan pangan di Indonesia, tapi ketahanan pangan global. Yang terkait dengan spesifik Indonesia, Prabowo menyatakan akan membangun giant sea wall. Itu memang spesifik bahwa kita akan membangun giant sea wall seluas sepanjang 400 kilometer, 400-an kilometer. Itu juga disampaikan. Itu hanya terkait Indonesia. Yang lainnya terkait isu global. Ini yang menarik. Indonesia paling cuma 30% lah ya. Iya, betul. 70% nanti dia ngomong tentang dunia. Tentang dunia. Dan gini Bang, concern dari Presiden Prabowo terhadap Palestina itu adalah bagian dari amanah presiden-presiden sebelumnya. Betul. Hampir semua presiden kita yang pernah tampil di PBB itu pasti menyinggung soal Palestina. Menyinggung soal Palestina. Karena kedekatan hubungan emosional antara Indonesia dengan Palestina. Dan ternyata Prabowo pun melakukan hal yang sama, bahkan lebih kuat pesannya untuk yang sekarang dibanding sebelum-sebelumnya. Kalau saya melihatnya pesannya sangat kuat sekali ya yang disampaikan oleh Prabowo. Dan ini kenapa isu Palestina ini selalu disampaikan? Ya, kan mengacu kepada Undang-Undang Dasar kita. Di pembukaan saja penghapusan penjajahan. Ya. Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Penekanannya di situ. Jadi apa yang disampaikan oleh Presiden mulai dari era Soekarno hingga Prabowo terkait dengan kemerdekaan Palestina itu perlu memang disampaikan karena memang itu amanah dari undang-undang kita. Bukan hanya kemerdekaan Indonesia saja yang diharapkan, tapi kemerdekaan seluruh dunia. Emang ya kalau orang-orang pinter kalau bikin undang-undang dasar, preambulnya sudah bisa dipakai dari tahun 45 sampai sekarang masih original, masih bisa dipakai gitu. Luar biasa, itu ya? Luar biasa sekali. Dan itulah yang menjadi acuan pidato-pidato termasuk pidato yang disampaikan Prabowo. 8 kali ketebrak meja, 7 kalinya terkait dengan isu perdamaian dunia, isu Palestina. 1 sampai 4 Saya masih hafal nggak ya pembukaannya? Karena dulu kan kita hafal banget ya. Wajib hafal. Iya. Bukan hanya pembukaan, nama menteri juga wajib hafal. Kalau sekarang anak sekarang hafal nggak ya? Kita coba aja. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Itu dimulai dari itu loh. Ya. Dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Karena sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Oleh karena itu, untuk gini kayak gitulah tuh ya. Betul. Openingnya aja udah kemerdekaan hak segala bangsa. Jadi wajar kalau semua pemimpin Indonesia dimanapun bicara, itu bicara soal kemerdekaan. Soal kemerdekaan. Dan ternyata ada beberapa komentar dari sejumlah kepala negara. Ya. Karena usai Pak Prabowo melakukan pidato, semuanya berdiri dan melakukan standing ovation ya. Ya, standing ovation. Ya, kita lihat. Ya. Om Santi Om. Namo Buddhaya. Thank you very much. May God bless us all. Gak ketinggalan ya. May peace be upon us. Thank you very much. Luar biasa. Luar biasa sekali. Thank you. The peace needs to be enforced. Dan ini, Peace Bang, needs to be guarded. dari Are ready.
video kita selain kepala negara yang kagum dengan pidato Pak Prabowo, juga ada anaknya Pak Prabowo ya? Ya. Mas Didit yang Mas katanya Didit meneteskan air mata katanya. meneteskan air mata pada saat Pak Prabowo berpidato, Presiden Prabowo berpidato. Ya gimana ya? Itu memang ada beberapa kamera yang memperlihatkan ke arah posisi delegasi Indonesia. Di situ ada Menlu, kemudian Menteri HAM, kemudian ada Mas Didit juga, kemudian juga ada Seskap gitu ya. Itu beberapa kali gesturnya itu terlihat pada saat Prabowo pidato berapi-api itu tepuk tangan, kemudian ada yang seperti terharu ya. Seperti terharu dengan apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo ini. Ya, kita aja terharu, gimana anaknya ya? Gimana anaknya sendiri. Dan sebenarnya pemimpin dunia yang tampil seperti Prabowo itu memang sebenarnya ada itu udah jarang ya. Yang tampil berapi-api gitu ya. Betul. Bahkan seorang Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela. Paling terakhir beliau ya dulu ya. Yang itu pun dia dengan tidak berapi-api, tapi berbeda dengan Prabowo yang saya perhatikan kalau pidatonya Nelson Mandela tidak pakai gebrakan meja. Gebrakan meja ini kalau kita lihat gebrakan meja ini kan secara semiotikanya ini kan penegasan. Ini loh yang harus kita tuntaskan gitu. Kira-kira seperti itu yang disampaikan. Kan? Kalau penegasan ada rasa kesal juga kan. Ada, ya betul. Kita kalau kesal kan apa sih ini gitu. Padahal nih Pak Prabowo nggak pakai kopi. Ya, kalau ada kopi, mungkin lebih dahsyat lagi nih. Dan saya ada melihat beberapa catatan juga yang menarik dari yang disampaikan oleh Presiden Prabowo ini. Kata yang paling sering ya dari 1.385 kata yang disampaikan oleh Presiden Prabowo, kata yang paling sering muncul itu adalah we, our. We sebanyak 39 kali, our sebanyak 22 kali, word 12 kali. Itu menunjukkan bahwa Pak Prabowo ini lebih menekankan kita secara global, secara dunia. Betul. Karena kehadiran kita di PBB ini untuk menyelesaikan ini semua. Kalau kita bicara soal Indonesia hanya 10 kali, sejajar dengan UN, penyebutan kata UN. United Nations. Nyebut Indonesia 10 kali, UN juga 10 kali. UN 10 kali. Tapi kata we, our, word itu yang paling besar. We saja 39 kali. Jadi kita dan kami berarti ya? Iya, kita dan kami. Artinya we and our. Jadi bukan kebetulan menurut saya, tapi melainkan adalah strategi pembingkaian pidato, yang membingkai pidato sebagai bukan suara personal. Bahwa ini adalah suara kita semua, termasuk kemerdekaan Palestina yang berulang kali dan sangat menggambarkan bahwa sikap tegas Indonesia dalam membela kemerdekaan di Palestina. Tapi memang ya, kan Prabowo tuh pidato setelah Donald Trump. Ya. Setelah Donald Trump tetap dengan sikapnya untuk Palestina tidak boleh merdeka. Tidak. Dan membiarkan Palestina merdeka itu adalah sebuah kesalahan dan membiarkan Hamas akan terus makin menjadi teroris. Ya. Setelah itu Prabowo tampil malah sebaliknya. Palestina harus diakui sebagai negara, meskipun Prabowo bilang ya kalau two state country sebagai satu solusi ya. Palestina diakui, Israel juga diakui. Ya. Dan kayaknya memang pasti akan ditolak oleh Israel dan Amerika ya. Ya, kalau Netanyahu sendiri sudah dalam sebuah statement pidato ya, dalam sebuah pidatonya, dalam sebuah statementnya yang ada di media sosial itu menyebutkan dia sangat menolak. Dan sama dengan Trump, apa yang dilakukan oleh Hamas ini adalah sebuah tindakan terorisme. Nah itu sangat kontradiktif sekali dengan apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo. Sementara apa yang dilakukan tentara Israel di Gaza udah melebihi dari, jadi ada dokter dari Inggris bilang, apa yang saya lihat di Gaza ini itu melebihi dari sekedar penindasan dan genosida. Itu di atas dari genosida. Di atas dari genosida gitu.
Ini yang kita nggak bisa membayangkan ya. Genosida saja sudah mengerikan. Mengerikan. Ini di atas dari genosida. Dia bilang. Jadi tidak perlu kita punya agama untuk membantu Palestina. Iya, dia betul. bilang gitu. Jadi dan dia juga heran gitu. Kenapa kok bisa terjadi seperti ini? Dan banyak negara diam. Itulah kenapa kemudian Prabowo pada pidato yang sehari sebelumnya menekankan Indonesia siap mengakui Israel sebagai sahabat, buka jalur diplomasi, asal ada catatannya, asal Palestina merdeka. Tidak ada lagi penjajahan dari Israel terhadap Palestina. Dan itu sangat penekanan sangat kuat sekali ya. Itu pilihan terakhir ya, daripada banyaknya nyawa yang berguguran, penderitaan yang berkepanjangan, kemiskinan, kelaparan yang sangat mengerikan di Gaza. Ya. Tapi itu sepertinya tidak diterima oleh pihak Israel. Tidak diterima. Tampaknya Israel tidak menerima hal tersebut karena ada keyakinan dalam agama mereka bahwa yang berhak di tanah Palestina itu adalah suku dan warga Yahudi saja. Ya, itu balik lagi apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo. Kita ini adalah keturunan Abraham. Yang mana ada tiga agama samawi yang harusnya harusnya berdampingan, hidup berdampingan di sana. Oke. Yahudi, Kristen, dan Islam. Itu kalau kita merujuk pada sejarahnya. Ya kan, kita melihat itu.